kajian kali ini akan mengambil tema tentang bahagia bersama Al-Quran. Masuk dulu ya sambil lagi. Alhamdulillah, tidak ada satu orang pun manusia yang ingin hidupnya celaka. Pasti semuanya ingin bahagia. Kalau menikah dulu, kira-kira inginnya seperti apa coba? Atau pertanyaannya begini, apakah istri yang sekarang ini sesuai dengan apa yang diharapkan saat ini atau enggak? Dulu kan sebelum awal menikah inginnya apa? Istri yang cantik, istri yang solehah, istri yang hafizah, istri yang tinggi, istri yang putih, kemudian menyayang suami, mengizinkan menikah lagi. Apakah harapan dan kenyataan itu sama enggak tuh? Dijawab Bapak kalau ditanya tuh. Sama enggak Pak? Enggak. Sama kalau istri juga. Kalau ditanya ya, Bu, kalau harapan Ibu dulu menikah punya suami cocokkan dengan yang sekarang? Itu pasti jawabannya itu enggak. Padahal harapannya ingin apa? Ingin bahagia. Banyak keadaan tadi ada ya, banyak yang kontradiktif antara harapan dan realita. Pengen banyak uang, yang terjadi kadang banyak utang. Pengen mudah, yang terjadi kadang-kadang banyak kesulitan. Itulah realitanya. Tapi apakah Allah tidak memberikan kesempatan untuk hidup bahagia? Oh enggak, justru sebaliknya. Kenapa seperti itu? Kalau dianalisa lebih dalam, ternyata bahwa manusia itu salah membuat indikator kebahagiaan dalam hidup. Sebagian orang bahagia kalau punya banyak uang, banyak harta, jabatan tinggi, populer, dan lain-lain. Padahal kata sahabat Rasul, yang utama dari kebahagiaan itu apa? Qalbun syakirun wasabirun. Jadi indikator pertama itu hati yang bersyukur dan bersabar. Apapun keadaannya pasti bahagia. Harta itu bikin senang atau bikin bahagia? Harta itu bikin senang atau bikin tenang? Harta itu bikin senang. Ya. Belum tentu bikin tenang. Saya pernah diundang ke pengajian dari situ Pak Figura. Rumahnya besar, pakai ini pagar. Di atas pagar besi itu ada rangkawat. Ditulisin di pintu gerbangnya apa? Awas, ya awas anjing galak. Itu masuk pintu pakai pin. Sekarang pakai pin susah. Toilet juga sekarang WC itu pakai pin. Orang kaya begitu. Bangun tidur lupa pinnya karena belum kumpul memorinya. Sampai 3 kali diblokir itu. Udah kepaksa gak bisa. Harta itu bikin senang, tapi belum tentu bikin tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu hanya satu jalannya. Allah yang berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, makanya diantara dari kronologi kebahagiaan dalam Al-Quran itu banyak sekali ya.
Satu ada al-falah, ada sa'ada, al-farah, kemudian ada mata, ada al-fawz, macam-macam. Kemudian saya sebutkan di antara, ada banyak banget. Al-falah itu apa? Kebahagiaan, keberhasilan atau keselamatan yang baik. Tidak jarang dalam Al-Quran diartikan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Tidak mungkin kan gitu. Kebahagiaan yang terpuji. Kemudian ada istilah Al-Quran as-sa'adah. Ini memiliki makna bahagia. Maksud dari bahagia di sini adalah mendapatkan suatu atau perkara dari Allah karena tercapainya sebuah kebaikan. Ini biasanya dikaitkan dengan sebuah prestasi. As-sa'adah. Al-farah, al-farihah ya. Farihah yang berupa gembira juga, senang, yang baik pula, namun sifatnya tidak sampai terus menerus ke pemaknaan bahagia ukhrawi akhirat. Jadi lebih diartikan kepada makna gembira yang condong kurang terpuji. Jadi orang naik pangkat jabatan, senang nggak? Senang. Tapi kalau caranya dilakukan dengan hal yang tidak terpuji, ya kesenangan farihah. Farihah itu gembira, tidak tembus sampai kepada kebahagiaan akhir. Nah, orang mengejar bahagia di persepsi umum ya, materi, kekuasaan, pasangan. Namun ketika sudah mendapatkan itu semua, jadi bingung juga. Sekarang orang kota pengen ke gunung, orang gunung pengen ke kota, sudah di gunung pengen ke laut, sudah di laut pengen ke gunung. Kemarin coba itu 12 jam di puncak. 12 jam itu gak main-main dari puncak kemarin. Pekan pas libur weekend, long weekend. Semua orang pada ke puncak, padahal di sana juga gak main juga. Hanya ngopi sebentar sudah selesai. Ceritanya pengen apa tuh? Pengen bahagia, pengen senang, ya. Tapi setelah didapat ternyata ya semua saja. Coba berapa banyak kita pesan di Shopee, Marketplace. Kadang kalau udah nyampe gak dibuka juga tuh. Cuma senang belinya aja gitu. Sudah nyampe, udah aja begitu disimpan, begitu aja. Tidak dimanfaatkan. Pernah begitu gak Pak? Ya, saya juga pernah begitu. Itu jadi mengejar sesuatu yang bersifat apa? Semu, bukan hakiki ya. Dan dalam perspektif Islam, kebahagiaan yang hakiki itu dapat diraih saat manusia mengenali dirinya. Ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi kalau orang kata Imam Al-Ghazali bisa mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, mengenali dunianya, dan mengenali akhiratnya, baru dia bisa mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kalau dia tidak mengenal 4 hal itu, kata Imam Al-Ghazali, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, bagaimana menurut Al-Quran? Nah, ini yang tadi itu ya. Jadi yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznihi wa minhum syaqiyyun wa sa'idun. Jadi ketika nanti di hari kiamat tidak ada seorang pun yang berbicara kecuali dengan izinnya, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada juga yang berbahagia. Ini apa tuh? Kalau berbahagia disebut al-muflihun, dia tembus kepada akhirat. Tapi kalau dia di dunianya bahagia tapi gak tembus sampai ke hari kiamat, itu al-farah. Ini surat Hud ya, ayat ke-105. Ini Al-A'raf ayat 28 yang tadi, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi itu yang disebut tenang. Tenang itu beda dengan senang. Dapat harta, naik jabatan, punya pasangan yang sesuai harapan, itu bikin senang, tapi belum tentu bikin tenang.
Nah, Al-Quran tadi kan ketenangan itu sumbernya dari apa? Zikri, ala bizikrillah. Nah, sedangkan Al-Quran itu disebut sebagai az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami menurunkan az-zikra dan sungguhnya kami menjaganya. Kami di situ siapa? Ya Allah. Karena Allah pakai dhamir nahnu, berarti ada keterlibatan manusia juga. Makanya muncullah para hafiz, para hafizah. Dalam rangka apa? Melestarikan Al-Quran. Jadi Allah untuk menjaga Al-Quran di dunia ini, Allah beri kesempatan manusia untuk menghafalnya, untuk berinteraksi. Dan ini Al-Quran sebagai mukjizat. Kita sering berdecak kagum terhadap mukjizatnya Rasulullah SAW. Gak apa-apa juga, nama juga mukjizat. Coba di antaranya apa? Mukjizat Nabi. Suatu saat beliau lagi di halaman Ka'bah. Kemudian ada orang kafir Quraisy, Muhammad, lihat bulan, lagi bulan itu 100%. Gak ada yang menghalangi sedikit pun. Kalau kau benar Nabi, coba itu belah bulan. Tuh bayangin. Kalau kau bisa belah bulan, saya berpercaya engkau Rasul. Beneran kata Nabi. Iya beneran. Dia ngomong begitu, langsung ditunjuk itu bulan. Di garis itu bulatannya itu, yang satu di Jawa Bubes, yang satu di Sokama di Marwah, sebelah sana ada gunung. Langsung berdua itu. Apa kata orang itu? Dasar Muhammad sudah menjadi penyihir gunung. Nabi itu lebih hebat mujizatnya daripada seluruh nabi-nabi yang lain. Nabi yang bisa bicara dengan hewan siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad bisa bicara dengan hewan kan? Bisa. Beliau pernah bicara dengan batu gunung Uhud. Pernah diajak dialog. Kata Rasulullah, wahai Uhud, kami ini mencintaimu dan kau mencintaiku. Oh, bergetar tuh Uhud. Kemudian karena Uhud senang banget dikatakan begitu oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Diam kamu Uhud. Kau karena di atasnya ada Rasulullah dan ada siapa? Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Dan kau akan pindah nanti ke surga. Begitu diajak dialog bunuh oleh Rasulullah SAW. Itu antara ya diantaranya adalah mukjizat Rasulullah. Kita bisa menyaksikan itu kan? Bulan terbelah, gunung Uhud bergetar, diajak dialog. Enggak. Tapi ya batu aja, bulan kita lihat bulan. Cuma kalau disurat oleh ini kamera zoomnya tinggi itu memang ada garis bahwa dulu memang pernah terbelah. Itu diakui oleh dunia ilmiah. Nah, sesungguhnya ada satu mukjizat yang itu lebih dahsyat, yaitu mukjizat apa? Al-Quran. Kita gak bisa berinteraksi dengan mukjizat lainnya, tapi kalau dengan mukjizat Al-Quran, saat ini sampai kapanpun kita bisa berinteraksi. Nah, ini dahsyat sekali Al-Quran ini. Ya. Dilihat dari apapun. Coba aja kalau kita lagi galau, lagi gundah, gulana, dan gak usah mikirin macam-macam, misalkan yang apa gitu tentang masalah hidup ya, selalu ada aja. Dan hidup ini apapun posisi keadaan kita, sebanyak apapun harta kita, pasti ada masalah ya. Pasti ada masalah. Hidup ini cuma beda judul. Ya, banyak masalah, bapak-bapak juga sama banyak masalah. Masalahnya apa ya nggak tahu. Cuma ya jelas setiap orang pasti ada masalah. Tentang keluarga, tentang pasangan hidup, tentang anak, tentang macam-macam, tentang kerjaan. Coba suatu saat duduk menghadap kiblat, ambil air wudhu ya, duduk menghadap kiblat, minta kepada Allah, baca aja di Al-Quran. Di situ akan Allah berikan apa? Ketenangan. Dan akan Allah berikan apa? Berikan petunjuk, bimbingan. Ini agak ngeri ya sekarang ini.
Jadi sekarang kemarin ada 2 pekan yang lalu ada satu SMA ya, di Tangerang Selatan sana, SMA negeri. Kepala sekolahnya suruh ngecek kepada guru PAI, tolong semua anak-anak SMA dicek bacaan Al-Qur'annya. Ternyata apa coba Pak? 350 orang tidak bisa membaca Al-Qur'an. Sedih gak tuh? Itu pasti bukan hanya SMA itu aja. Di tempat istri saya ngajar muridnya 1000-an dan sama juga itu nggak bisa banyak itu lebih dari 60% tidak bisa baca. Dan ini bisa dipahami. Kenapa? Kalau dulu zaman saya walaupun tidak pesantren ya, orang kalau pulang sekolah sore-sore kira-kira perginya kemana di kampungnya dulu? Itu ke langgar, ke musola, ngajar ngaji sore, kan begitu tuh. Kalau sekarang nggak ada, sudah susah sekali disaksikan orang kalau sore-sore anak-anak remaja masuk ke musola, ke masjid, dan nggak ada yang ngajarin juga. Coba. Jadi sekarang ini di DMI, Dewan Masjid Indonesia, mengadakan sebuah riset bahwa di Indonesia ini 65% orang tidak bisa baca Al-Quran. Itu jam 2002 riset itu. Apalagi zaman sekarang itu mengkhawatirkan di generasi muda sekarang ini kalau dicek itu nyaris nggak tahu itu Al-Quran. Maka PR besar. Nah, kenapa penting sekali kalau kita harus berinteraksi minimal baca? Karena disebutkan oleh Allah ya, satu, kalau misalnya punya anak suka baca Al-Quran, dia anaknya nakal, suatu saat saya yakin ditarik lagi oleh Allah. Kenapa? Hudan lil muttaqin, karena Al-Quran itu menjadi petunjuk. Jadi walaupun dia nggak ngerti, tetap jadi petunjuk juga. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa baca, kalau dia misalkan sekarang ya pergaulan bebas, kemudian dia masih tetap membaca Al-Quran, insya Allah suatu saat ditarik oleh Allah. Ada petunjuk di situ. Bayangkan kalau dia tidak bisa baca Al-Quran, oh 12 luar biasa, ya. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sehingga Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira. Gembira itu apa? Bahagia. Jadi supaya kita bahagia dengan apa? Dengan Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan apa? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman dia Allah yang Maha Rahman, 'allamal Quran dia yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan dia Allah yang Maha Rahman itu menciptakan manusia. Jadi ibarat komputer, ada software, ada hardware. Nah, softwarenya apa tuh? Softwarenya Al-Quran kalau manusia. Hardwarenya apa? Yang ditubuh ini kalau insan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan di ayat 16 surat Al-Maidah disebutkan apa? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya. Subulas salam itu apa? Ke jalan keselamatan, ke jalan kebahagiaan. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita lagi galau, lagi bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan, maka ambil wudhu, menghadap kiblat, bacalah Al-Quran, minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah saya. Walaupun saya tidak begitu paham kepada Al-Quran, tapi bimbinglah saya
Saya mengakui ini adalah sebuah mukjizat yang masih bisa saya rasakan. Harus ada mukjizat dengan Al-Quran, dan pasti Allah akan berikan. Jadi kalau begitu penting gak tuh Al-Quran? Penting banget ya. Cuma seribu saya kita gak begitu ini. Kita lebih senang baca WA. Baca WA 1 jam kuat gak? Kuat. 1 jam terasa 5 menit. Tapi baca Al-Quran 5 menit terasa 1 jam. Jadi kalau sudah buka Al-Quran baru 1 halaman itu terasanya sudah 1 jam itu. Benar gak? Iya. Bahkan baru setengah halaman juga perasaan udah lama, padahal itu belum, paling cuma 5 ayat. Perasaan itu lama yang luar biasa. Kenapa? Karena dia membaca begini nih. Kan Al-Quran itu jamuan dari Allah. Ya, harusnya dinikmati. Kalau kita jamuan nih, makan siang, dijamu oleh pimpinan, makanan yang enak, lezat, luar biasa. Kemudian ada orang yang bisa menikmati makanan itu, tapi ada orang yang tidak bisa menikmati makanan itu. Ada nggak yang begitu? Ini misalnya kita di sini ada makanan yang lezatnya luar biasa, tapi kenapa ada orang yang tidak bisa menikmati makanan itu? Penyebabnya apa? Karena dia lagi sariawan. Jadi yang salah apanya? Makanannya atau dianya? Dianya. Makanya kalau kita tidak bisa menikmati Al-Quran, ya, berarti kita sedang apa? Sedang sariawan. Itu baca Al-Quran tuh baca Al-Quran itu bawaannya apa? Bawaannya itu pengen cepat selesai, ya, dan gak menikmati sama sekali. Padahal itu sajian bukan lagi dari manusia. Sajian dari siapa? Dari Allah, luar biasa, mujizat ya. Nah, bagaimana kunci kebahagiaan menurut Al-Quran? Nah, disebut dalam surat Ali Imran di tahapannya ya. Jadi kalau kita lagi susah, lagi nggak menikmati, maka inilah yang harus dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ini secara individu. Secara kelompok, Rasulullah dan para sahabat sudah membuktikan bahwa beliau sejak hijrah ke mana? Ke Madinah dari Mekah. Berapa tahun beliau hijrah di Madinah itu? 10 tahun, ya. Sejak beliau wafat sampai 15 tahun kemudian, berarti berapa tahun? 25 tahun. Itu yang tadinya bukan sekelompok, yang tadinya seorang, beliau sendiri, kemudian beberapa orang, kemudian berubah menjadi sekelompok orang, pindah ke Madinah, mulailah menyebarkan. Makanya disebut Madinah, disebut apa? Madinatul Munawwarah, kota yang terpancar cahayanya. Nah, sejak ke Madinah beliau, berarti 10 tahun masa hijrah beliau, kemudian beliau wafat, Islam ke berbagai tempat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat selama 15 tahun, berarti total 25 tahun itu sudah bisa menaklukkan negeri Syam, negeri Persia, negeri adidaya pada saat itu. Jadi tidak lebih dari 1/4 abad, cuma 25 tahun Islam jaya yang luar biasa, ya. Apa yang dilakukan? Satu, ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Jadi jalan kebahagiaan yang pertama apa? Jalan kebahagiaan yang pertama apa? Mengikuti cara hidup Rasul.
Jadi para sahabat tuh mengikuti cara hidup Rasul tuh. Caranya gimana? Diawali dengan mengenal supaya tumbuh cinta. Tak kenal maka tak kenal maka tak dijawab. Tak kenal maka tak taruh. Apakah setiap orang yang kenal sudah pasti jatuh cinta? Belum tentu. Jadi setiap orang yang mengenal belum tentu dia jatuh cinta. Buktinya apa? Kita mengenal istri tetangga, apakah langsung jatuh cinta? Enggak juga. Makanya mengenal yang seperti apa yang bisa menumbuhkan jatuh cinta, tentunya mengenal kebaikan Rasulullah. Sangat luar biasa kebaikan Rasulullah itu. Kalau kita bisa membaca, mengenal kebaikan Rasulullah, pasti kita nangis, ya, karena teramat baik. Apa di antara salah satunya? Wallahi demi Allah, sesungguhnya ini la'ar, sehingga aku tidak ridho kalau ada satu umatku saja masuk neraka. Kalian punya orang tua, ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa tidak ada yang lebih mencintai kalian kecuali aku. Aku lebih mencintai anak-anak ketimbang orang tuanya. Itu Rasulullah. Tidaklah engkau tertusuk duri kecuali aku merasakan. Itu dunia wal akhirat. Di surat itu di Al-Quran itu ada yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nin yughni. Pada hari itu semua orang berlari, termasuk orang tua, saudara, semua orang, likulli imri'in, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing kecuali aku, kata Rasul. Itu kalau Al-Quran. Di saat satu-satunya orang yang sibuk mikirin kita adalah Rasulullah. Nah, kalau kita tumbuh cinta dengan cara mengenal beliau, bagaimana baiknya beliau, mudah-mudahan tumbuh rasa cinta. Nah, cinta itu butuh pembuktian. Kalau seorang laki-laki mencintai perempuan, jangan dulu dipercaya, tanyakan dulu apa buktinya. Buktinya apa? Bang, kau kan cinta kepada aku, buktikan. Dengan apa? Dengan bikin BPKB, itu lelaki sejati itu, ya. Bikin apa, Bu? Pak? Bikin BPKB. Apa itu BPKB? Buku pernikahan kita berdua, itu BPKB. Kalau cinta dibuktikan dengan adanya buku pernikahan kita berdua, BPKB, bukan mobil, buku mobil bukan. Jadi kalau cinta tanpa menikah itu sama aja dengan saya bernafsu kepadamu. Bukan cinta padamu, saya bernafsu kepadamu. Butuh bukti. Buktinya apa kita mencintai Rasulullah? Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Gitu. Dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang telah mencintaiku, maka aku bersamanya di surga. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Apa coba kegiatan sehari-hari yang menjadi sunnah Nabi? Banyak. Minum. Coba sebutkan, ini hadiahnya umroh. Coba sebutkan sunnah Nabi diminum. Kita minum tiap hari. Kita jarang ingat kepada Nabi. Padahal kuncinya itu cuma satu, pada saat minum, ya. Ya Allah, saya minum ini, saya ingin ikuti Nabi, gitu. Ingat Nabi sebentar, 5 detik, paling 1 detik, gitu. Itu ngikutin sunnah. Coba, apa ada berapa sunnah Nabi dalam minum? Kita nggak tahu. Kita yang bikin tiap hari bunyi mulu. Terus ini ke kantor tuh gak mau terlambat. Gitu ya.
Tapi untuk bahagia ikutin Nabi, pengen bersama Nabi di surga gak? Pengen gak? Di surga dengan Nabi pengen gak? Pasti pengen. Karena Nabi surganya pasti surga tertinggi. Masalahnya kalau kepengen itu cuma pengen aja, tidak dibuktikan. Nah, sebagai bukti cinta Nabi, kata Nabi apa? Waman ahya sunnah, hidupkan sunnahku. Faqad ahabbani, itu tanda cinta kepadaku dengan menghidupkan sunnah Nabi. Waman ahabbani karena main kerja. Jadi kalau kita mau minum, ya Allah, saya minum karena mencintai Rasul. Jadi saya pengen minum ikutin Rasul. Coba ada berapa sunnah Nabi dalam minum? Ini masalah besar masalah kita. Pantas hidup gak bahagia, gitu ya. Kita itu hidup gak bahagia karena jauh dari tuntunan Rasul. Coba ada berapa sunnah Nabi dalam minum? 5, sebutin Pak. Baca bismillah, tangan kanan, duduk, teguk-teguk. Yang mana tidak boleh diem? Ya kurang tepat. Ya hadiahnya ditarik kembali. Hasil saya mengaji umroh hasilnya. Karena penting. Ya, alhamdulillah sudah ditutup lagi. Sunnah Nabi dalam minum itu ada 8. Gitu. Mungkin kalau kita dengar ya ada 8. Kita minum aja gitu. Apa tuh? 1, pegang dengan tangan. 2, duduk. 3 apa? Lihat dulu, pastikan itu minum apa bensin. Kalau tidak itu bensin. Ya, 4 apa? Baca bas. Malah 5, jangan diejek kalau nggak enak. Udah telan aja. Ini saya sering dengar gitu kan, makan di restoran terus gak enak, ngomel segala komentari. Udah kalau gak senang udah diam aja ya. Apalagi di cantumnya di medsos, kasihan ke warungnya. Karena saya pernah punya warung juga, tergantung siapa yang masak. Kalau masaknya gonta-ganti rasanya beda-beda juga gitu. Yang berapa itu tadi? 5, jangan diejek. 6 apa? Jangan sekaligus. Yang ke-7 baca hamdalah. Itu yang ke-8 baru itu. Jangan dium. Yang ke-8 baca itu 3 kali. Sebenarnya memang kalau ada 1 gelas jangan sekaligus, harus 3 kali minimal. Supaya apa? Supaya kalau minumnya 1 gelas itu bisa bernafas di situ, ya tidak boleh. Jadi ada berapa? Ada 8 sunnah Nabi dalam urusan minum aja. 1 sunnah aja kita ikutin, udah dahsyat sekali. Ya. Coba sunnah apa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sampai wafat? Sunnah apa coba? Kita juga tidak punya referensi yang banyak tentang hal itu. Jadi kenapa? Karena terlalu fokus kepada itu, ngejar bahagia, kepada harta, kepada jabatan, kepada itu pasangan hidup. Coba sunnah Nabi yang gak pernah beliau tinggalkan. Ada yang bersifat harian, ada yang bersifat tahunan. Yang harian apa? Sholat sunat witir itu gak pernah ditinggalkan. Terus apa? Oblas itu di subuh kesiangan jam 6, jangan langsung sholat subuh. Qoblah dulu tuh, qoblah subuh, walaupun jam 6 gitu. Qoblah subuh. Witir tuh menurut mazhab Hanafi wajib. Kalau sunnah Nabi gak pernah ditinggalkan. Witir 1 rakaat gitu, ya sebelum qoblah subuh, ya sebelum azan subuh misalnya. Witir 1 rakaat, atau kalau Abu Bakar As-Siddiq sebelum tidur witir. Kemudian yang tahunan apa? Yang tahunan yang gak pernah ditinggalkan adalah kurban. Di sunnah Nabi gak pernah ditinggalkan sampai beliau wafat. Di Bojonegoro ada
Orang kerjanya serabutan, petani bukan punya sawah, dia petani serabutan. Tapi setiap tahun kurban. Gimana caranya? Bojonegoro. Ternyata bukan namanya Asrori, ternyata bukan Asrori aja tuh. Di YouTube banyak. Ternyata bukan Asrori aja, tapi satu kampung itu semuanya kurban tiap tahun. Penduduknya sedikit dan mayoritas pekerjaannya adalah buruh tani, serabutan, bersihin rumput. Hasilnya berapa? Paling 40.000, 50.000 setiap tahun. Rekor dunia kampung itu. Kalau di Indonesia itu rekor Indonesia. Kenapa? Kampung kecil RT setiap tahun 254 kambing dan 73 sapi. Bayangin. Artinya apa? Satu RT itu kurban sebenarnya. Itu ya. Padahal apa? Padahal penghasilannya pas-pasan. Kita tahun kemarin kurban ya. Alhamdulillah kalau kurban, kalau enggak itu bohong kita namanya. Ya, maka kata para ulama apa? Al-mudhiyatu dalil tasdiki al-mutlaq. Kata ulama, kurban itu adalah bukti keimanan secara mutlak. Makanya diberikan dispensasi rusak. Kalau nggak bisa setiap orang dalam satu keluarga, minimal satu orang ada yang kurban di keluarga itu. Jadi kalau kita nggak kurban, itu bohong cinta nabinya. Gitu ya. Kenapa Asrori aja bisa? Kenapa kita nggak bisa? Kita hidup di kota. Kita suka ngasih jajan nggak ke anak? Anak SD 10.000, SMP berapa? 12.000. Kemudian SMA bisa 20.000. Jadi sehari itu jajan berapa? 50.000. Hukum jajan, ngasih jajan ke anak hukumnya apa? Sunnah, wajib atau gak jelas? Gak jelas ya. Hukum kurban menurut Imam Hanafi wajib. Ya, menurut Imam Syafi'i sunnah. Ini ditekankan sekali. Bahkan diancam oleh Nabi. Kalau kau nggak mau kurban, kalau takroban dan musola, udah jangan dekat-dekat kepada tempat sholat. Diusir oleh Nabi di akhirat. Kalau diusir oleh Nabi kira-kira celaka, sakiyun atau sa'idun, Pak? Celaka itu kalau diusir oleh Nabi. Mungkin tahun ini kurban. Asrori itu gimana caranya? Dia ternyata setiap hari nabung, Pak. 5.000, 10.000. Apalagi yang merokok itu, aduh, itu malah celaka aja kalau nggak kurban. Ini benar, rokok sehari berapa? Rokok sehari berapa, Pak? 30.000. Kalau 30.000 itu terkumpul uang berapa? 9 juta, hampir 10 juta. Jadi kalau nabung 5.000 sehari terkumpul 1.750.000. Kalau 10.000 berapa? 3.500.000. Bisa kebeli sapi. Jadi kalau nggak kurban itu apa? Dusta apa? Mencintai Rasul. Rasul marah beneran asli kan. Jadi kita bakal lebih juga hidup ngapain ya besok-besok nanti kita nggak ada. Tapi ke agama nggak begitu. Ya sholat sih sholat, tapi itu pun nggak ada kepaksaannya. Gitu ya. Nah, kemudian bersalawat, hikmat kepada umat. Tadi itu ya. Ya ini kelamaan. Yang kedua apa? Yatlu alaihim yatluna kitab Allah. Yatlu alaihim ayati. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ini seperti ini nih. Ada hadis, ada di riwayat Imam Muslim ya. Yang kedua, yang ke-1 apa? Mengikuti jalan Rasulullah SAW. Itu sunnah. Yang kedua apa? Membacakan ayat-ayat Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzala 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau seperti ini ada orang yang baca, itu namanya membacakan, ya,
membacakan ayat-ayat Allah. Kemudian ada yang mendengar, maka kata Nabi apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan sakinah. Allah turunkan bahagia. Yang kedua apa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat, cinta. Wa khafatumul malaikah. Allah kelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu bima 'indah, dan Allah sebut setiap yang hadir di sini ya di majlis yang lebih baik. Walaupun tidur. Jadi hadir di sini walaupun tidur, walaupun lihat HP, enggak apa-apa. Allah bangga tuh ya, hambaku lagi mendengarkan ayat-ayat. Oh, dibangga-banggakan kita tuh. Ini apalagi kalau serius. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi membacakan ayat-ayat Allah. Dan itu metode yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi para sahabat mengikuti Rasulullah, kemudian Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah Al-Quran kepada para sahabat, menjadi orang-orang hebat. Kemudian apa? Wa yuzakkihim. Yang ketiga, jalan kebahagiaan itu satu, mengikuti jalan Rasul, dua, membacakan ayat-ayat Allah, tiga, membersihkan jiwa mereka. Jadi kenapa Rasul dan para sahabat yang tadi ya 25 tahun selesai untuk menyebarkan Islam ke negara Romawi Persia. Kenapa begitu? Karena yuzakkihim, niat bersih lurus karena Allah jika membaca Al-Quran dan berusaha mengamalkannya. Jadi niat. Ini ada hadis penting. Ada pembaca Al-Quran tapi diseret ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya panjang ya. Yang nomor 2 aja. Satu, orang yang jihad fisabilillah, yang jihadnya karena ingin dipuji, ingin jadi pahlawan. Yang kedua, membaca Al-Quran karena ingin apa? Disebut qari ya. Kemudian Allah sudah berikan, ingin disebut hafiz ya. Allah sudah diberikan di dunia, ketika di akhirat kadzab wa dusta, maka diseret oleh malaikat ke dalam neraka. Jadi membaca Al-Quran belum tentu masuk neraka, masuk surga. Kalau apa? Wa yuzakkihim, tidak dibersihkan hatinya. Jadi yang utama itu wa yuzakkihim. Saya agak bercepat ya. Yang ketiga, yang keempat, wa yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu sunnah. Maksudnya apa? Kalau membacakan kita dengar. Kalau mengajarkan berarti kita harus paham tentang Al-Quran, belajar sendiri sehingga bisa mengajarkan. Apa profesi terbaik di dunia ini? Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allama. Profesi terbaik di dunia ini adalah, kata Nabi, orang yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Cuma kita di Indonesia khususnya kurang mendapatkan penghargaan. Gitu ya. Saya suatu saat bukan saya, ada teman saya cerita ke saya, dia diundang sana itu dari Blok M ke Tanjung Priok jam 5:30 harus sudah ada di sana. Berangkatnya boleh jam berapa? Jam 4 berangkat itu. Suatu saat karena buru-buru gak bawa HP, gak bawa ini, gak bawa dompet, mau bayar itu apa? Mau bayar ini pagi ya, pegang dompet jadi bawa. Astagfirullah, terpaksa telepon panitia. Oh iya, saya detik bawa. Berapa itu? Itunya 7.000, dikasih Pak 10.000. Kurang ada penghargaan. Bayangin udah 10.000, bayarin 7.000 kan bukan. Kalau kursus piano kira-kira bayarnya berapa itu? Datangkan Ustaz dulu, sampo, sudah anaknya nakal minta ampun. Kira-kira kurang penghargaan. Nah ini data ya, di 65% yang menurut DMI, kemudian yang tadi itu 350 siswa di tahun Al-Quran. Ini persoalan yang kronis. Makanya saya membuat program sejak ada kepala sekolah itu yang menyampaikan bahwa sangat
miris generasi muda sekarang ini untuk membaca Al-Quran. Mungkin kalau dites, kemarin saya ceramah di sebuah perusahaan ya. Ustaz, di sini juga sama karyawan banyak yang belum bisa baca Al-Quran, tapi malu mau belajar. Tidak apa-apa. Saya punya program namanya nyantri virtual. Kalau mau ikut boleh itu. Nyantri virtual. Bapak ada waktu kapan aja bisa, ya. Asal bisa aja siap. Nyantri virtual ya. Nanti hubungi saya sehingga kita memulai memperbaiki, mulai dari Iqra tahsin, mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Itu bagi pimpinan itu tanggung jawab sekali itu. Nanti ditanya oleh Allah, kenapa karyawan nggak bisa, nggak disuruh baca Quran, nggak disuruh belajar Al-Quran. Kalau mau gabung silakan, namanya nyantri virtual, boleh dimanapun tempat manapun. Kita harus mulai memperbaiki bacaan Al-Quran. Menurut hikmah itulah hadis Rasulullah. Jadi kalau tadi yu'allimu tadi kan yuzaki membacakan, wayatlu membacakan. Kalau ini yu'allimu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Makanya harus diperbaiki. Tapi jangan khawatir kalau kita bacaan Al-Quran masih terbata-bata, tetap diberi pahala dua kali. Mana yang lebih banyak? Orang baca Al-Quran yang sudah lancar dan terbata-bata. Yang terbata-bata itu lebih besar pahalanya. Berapa? Dia terbata-bata aja ajroni 2 pahala. 1 pahala belajar, yang kedua pahala membaca waktu sama. Bila bin Rabah membaca Shad dan Sin sama. Oleh para sahabat lain diprotes, ya Rasulullah, itu bilang kalau azan hayya salahnya kayak hayya salah. Jadi sinnya itu membaca Shad jadi sin. Diprotes oleh sahabat yang lain. Apa kata Rasulullah? Walaupun bacaan bila begitu itu bisa tembus ke arasy Allah begitu. Jadi bacaan Al-Quran salah itu gak apa-apa juga, ya. Asal terus belajar. Itu jangan terus diponis neraka, enggak. Tetap ajroni 2 pahala. Tapi kalau berhenti membaca Al-Quran, berhenti belajar, nih, apa jalan termudah untuk masuk surga? Ya kami subihi ilmu, mencari ilmu. Ada orang usia ber-80 tahun, kenapa kek ngapalin Quran? Untuk apa juga? Saya ngapalin Quran bukan karena mau jadi hafiz. Saya ngapalin Quran karena saya udah tua. Mungkin esok lusa saya tiada. Saya kepengen pada saat saya tiada, saya lagi belajar Al-Quran. Maka jaminan Rasulullah apa? Sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Di usia udah 50, udah 60, udah 70, gak apa-apa, ngapalin. Ya Allah, saya belajar Al-Quran enggak kepengen jadi hafiz. Ngapain juga? Disuruh imam juga belum tentu. Saya ingin ngapalin Quran dalam rangka apa? Belajar Al-Quran menanti kematian. Supaya apa? Supaya Allah mudahkan jalan ke surga. Gitu. Ini banyak sekali yang ingin saya inspirasi. Untuk waktunya habis. Silakan kalau ada pertanyaan. Di zaman para sahabat, zaman tabi'in, di zaman sekarang ada namanya ulfah, Pak. Ulfah itu usia 3 tahun. Tapi dia sudah 30 juz, hebat luar biasa. 3 tahun itu kita ngobrol-ngobrol. Kemudian ada umam ini luar biasa ya. Sejak usia 8 tahun dia juara 1 tingkat kabupaten dalam hafiz. Kemudian ada Masyita Putri, beliau bisa memberangkatkan orang tuanya haji, diundang oleh kerajaan Saudi. Dan bacanya bagus sekali, Pak. Ini Allah akan orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian ada Pak Hadi Maulani, tapi 30 juz. Jadi banyak orang-orang kecil MTQ internasional di Dubai itu juara pertama. Kemudian ada Dasrija, itu bahasa Indonesia ya, juara pertama juga.
Jadi orang Indonesia luar biasa. Orang Indonesia itu lebih fasih daripada orang Arab. Makhraj itu orang Arab pertama lidah kita kan tergantung kebiasaan. Lidah orang Indonesia itu karena mungkin ya dia makanannya banyak ya, berbagai jenis, jadi lidahnya itu fleksibel. Kalau masih kecil, kalau udah tua tetap aja susah juga ya. Kalau udah tua susah juga ya. Bani Israel bacanya apa coba ya, Bini Israel. Jadi Bini, Bani, Pak Bini, ya udah terserah. Durian ini peringkat 3 juga. Elin itu Hafiz, usianya masih kecil-kecil. Itu orang Indonesia, hebatnya orang Indonesia. Cuma memang jadi kita kalau ngikutin ini kan, orang saya punya rumah tahfiz juga, punya pesantren tahfiz. Itu anak-anak SMP udah pada hafal tuh, ya. Jadi jangan diekspos gitu kan. Olahraga, ya ekspos ya nggak apa-apa juga ya kan. Nanti sombong. Kenapa? Nanti sombong. Tapi untuk motivasi ya harus juga, kadang-kadang kan butuh orang anak-anak gitu ya. Silakan habis waktunya. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang Al-Quran sebagai jalan bahagia, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya. Ada ya? Saya kemarin itu kan dengerin dosennya Ustaz Adi Hidayat, dia menjelaskan siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf kan pahalanya 10 kebaikan. Dia menyampaikan 10 kebaikan itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan. Dari 1 sampai ke 2 itu 500 tahun pahala. 2 ke 3 500 tahun. Satu-satunya ibadah yang belum selesai sudah diberikan pahala, yaitu Al-Quran. Kalau sholat baru diberi pahala kalau sudah selesai sholatnya. Tapi Al-Quran belum selesai membaca satu ayat, Allah tidak melihat satu ayat, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Man qara'a harfa, di setiap hurufnya. Udah lewat satu huruf itu 10 kebaikan. Yang jaraknya 1 ke 2 nya 500. Itu kata Ustaz tadi, hidayah untuk memotivasi. Jadi harusnya itu, ya Allah, saya kenapa susah sekali baca Al-Quran. Kalau udah menikmati itu berarti pertanda hatinya bersih, udah mulai bersih. Tapi kalau susah sekali, itu hatinya kotor ya. Ibarat orang yang menikmati makanan harusnya enak, tapi kenapa dia enggak enak? Oh ternyata dia lagi seharian. Caranya gimana? Minta kepada Allah, ya Allah, untuk saya hati kotor, saya pengen bersih. Umar bin Khattab itu preman luar biasa. Itu nggak ada duanya, jazirah Arab ya. Jadi beliau hampir setiap hari ajak duel di gunung. Tapi sebelum duel izin dulu ke ibumu yang melahirkan itu. Terus ya nanti balik nama. Dan memang balik nama. Setiap dua pasti balik nama. Itu Umar, gak ada yang mengalami. Luluhnya dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran. Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas, saya kemarin ke umroh, ke makam beliau nih, Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini dimakamkan di Taif, di Taif. Nah, Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah. Kenapa? Gara-garanya ini Rasulullah mau wudu, kemudian beliau inisiatif ngasih air wudu. Rasul nanya, siapa ini ngasih air wudu? Ibnu Abbas kecil. Oh, Ibnu Abbas. Apa? Ya Rasulullah, langsung beliau doakan, Allahumma alimhu takwil. Ya Allah, berilah dia orang yang bisa memahami tafsir takwil Al-Quran. Wa faqihu fid din, berilah kefaqihan dalam agama. Oh luar biasa doa Rasulullah itu. Nah termasuk Ibnu Abbas ini yang ngajarin adiknya Umar bin Khattab, karena dia ngajarin Al-Quran.
Nah, Umar bin Khattab ketika dengan bacaan Al-Quran adiknya ternyuh hatinya. Jadi nggak seperti sekarang. Bayangin dari bajingan yang mohon maaf ya, sebelum Islam itu bajingan luar biasa ya. Sebelum Islam, tapi setelah Islam berubah 180 derajat, dibersihkan sebersih-bersihnya. Sejahat-jahatnya zaman sekarang rasanya penjahat tidak ada yang nguburin anaknya sendiri hidup-hidup. Nggak ada saya kira. Umar bin Khattab melakukan itu. Dan hatinya tegar aja ya pada saat melakukan itu. Makanya ketika sudah dapat hidayah, dia sering bersedih gitu ya. Kenapa dulu sejahat itu? Itu Umar bin Khattab. Karena apa? Karena beliau mendengar Al-Quran menjadi doa. Saya kira hati kita tidak sejahat seperti itu dulu sebelum beliau masuk Islam. Di Mekah dan Taif itu antaranya itu ada namanya pasar Lukas. Jadi situlah beliau tempat mempertunjukkan kegagahannya, tiap hari berantem, tiap hari mabuk, tiap hari banyak yang ini lah. Makanya Rasulullah merenung kenapa orang Arab kayak begini semua begitu. Beliau bertahanis di Gua Hira dari usia 38, 39, merenungi buruknya luar biasa akhlak orang Arab pada saat. Baik, bila ada nggak ada saya. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah untuk berinteraksi minimal baca walaupun nggak paham, walaupun salah nggak apa-apa ya, tapi dibaca. Insya Allah Allah memaafkan kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian hari ini bisa mensaring iman kita dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.